Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Ibu Reski Dewi Pratiwi SKM MKes dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dan izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Saya atas nama Nur Azhar Reski sebagai moderator kelompok ini serta yang akan menjelaskan latar belakang dari suatu topik yang akan kami bahas. Fira Anggraini sebagai pemateri pertama, Muhammad Muslin sebagai pemateri kedua, Nabila sebagai pemateri ketiga, Dian Fitriani sebagai pemateri keempat, Nirfa Risha Amelia sebagai pemateri kelima, Nur Anissa Awalia sebagai pemateri keenam, Eka Rahmawati sebagai pemateri ketujuh, Nur Halisa sebagai pemateri kedelapan, Nismawati Ananda Putri sebagai pemateri kesembilan. Materi yang akan kami bawakan yaitu manajemen puskesmas. Adapun sub pembahasan yang akan kami paparkan yaitu definisi manajemen puskesmas, sejarah dari puskesmas, fungsi puskesmas, ruang lingkup manajemen puskesmas, tata kerja puskesmas, kedudukan puskesmas, bentuk struktur puskesmas, pelayanan kesehatan di puskesmas, sumber pembiayaan puskesmas, fungsi perencanaan puskesmas, aspek-aspek perencanaan tingkat puskesmas, kebijakan perencanaan tingkat puskesmas, manfaat, keuntungan, dan kelemahan perencanaan tingkat puskesmas, tipe-tipe perencanaan dan rencana tingkat puskesmas, fungsi pengorganisasian puskesmas, pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas, dan yang terakhir yaitu standar pelayanan minimal puskesmas. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang dari topik yang akan kami bahas yaitu manajemen puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan puskesmas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Setiap dekade, fungsi puskesmas terus berkembang, yang semula sebagai tempat untuk pengobatan penyakit dan luka-luka, kini berkembang ke arah kesatuan upaya pelayanan untuk seluruh masyarakat, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas adalah salah satu alternatif utama dalam pemilihan pelayanan kesehatan. Tetapi sampai saat ini, pemanfaatan pelayanan puskesmas masih rendah. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, upaya kesehatan di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambung. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan masih rendah, seiring dengan banyaknya cakupan pelayanan untuk seluruh masyarakat yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga dibutuhkan pula kegiatan manajemen yang baik di tingkat puskesmas. Salah satu hal terpenting yang harus dilaksanakan puskesmas yaitu perencanaan yang baik tingkat puskesmas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perencanaan tingkat puskesmas, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana perencanaan yang baik, seperti aspek serta ciri-ciri dari perencanaan yang baik, sehingga dapat mendapatkan manfaat serta keuntungan dari kegiatan perencanaan yang dilakukan di tingkat puskesmas. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan teman-teman sekalian untuk memaparkan materinya masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fira Anggraini akan memaparkan materi pertama yaitu pengertian manajemen dan puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Kemudian manajemen. Menurut Nickel McHugh and McHugh tahun 1997, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen puskesmas menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan, baik perorangan maupun kesehatan masyarakat perlu ditunjang oleh manajemen yang baik. Manajemen puskesmas adalah serangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan puskesmas yang lebih efektif dan efisien. Manajemen puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ketiga hal ini dilaksanakan secara keterkaitan dan berkesinambungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara pendirian puskesmas. Sejarah dan perkembangan puskesmas di Indonesia dimulai dari didirikannya berbagai institusi dan sarana kesehatan seperti Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, serta diselenggarakannya berbagai upaya kesehatan lainnya. Pada pertemuan Bandung Plain, dicetuskan pertama kali pemikiran untuk mengintegrasikan berbagai institusi dan upaya kesehatan tersebut di bawah satu pimpinan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, konsep pelayanan kesehatan yang terintegrasi lebih berkembang dengan pembentukan teamwork dan team approach dalam pelayanan kesehatan tahun 1956. Untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan, puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Jumlah puskesmas pada tahun 2002 tercatat sebanyak 7.277 unit, puskesmas pembantu 21.587 unit, dan puskesmas keliling sebanyak 5.084 unit. Sementara itu, puskesmas yang telah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap tercatat sebanyak 1.818 unit. Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja puskesmas. Di era otonomi daerah, penempatan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lain di puskesmas menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena bupati atau wali kota mempunyai kewenangan penuh menentukan kebutuhan dan penempatan tenaga kesehatan di daerahnya, namun sering ditemukan pengangkatan dan penempatannya kurang selaras dengan kebijakan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas di era desentralisasi harus dikaji oleh DPRD kabupaten kota sehingga dapat dihasilkan perda tentang manajemen puskesmas yang baru. Saat ini dikembangkan konsep puskesmas efektif dan responsif. Puskesmas efektif adalah puskesmas yang keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sedangkan puskesmas responsif adalah puskesmas yang senantiasa melindungi seluruh penduduk dari kemungkinan gangguan kesehatan. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya atas nama Muhammad Muslihin akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu fungsi puskesmas. Fungsi puskesmas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Fungsi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu upaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Yang kedua yaitu keaktifan memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggara setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Yang ketiga yaitu mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. Fungsi yang kedua itu ada pusat pemberdayaan masyarakat. Fungsi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu berupaya agar keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat lainnya untuk hidup sehat, serta ikut menetapkan atau menyelenggarakan pelaksanaan program kesehatan. Yang kedua yaitu memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis
materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. Fungsi yang ketiga itu pusat pelayanan kesehatan pertama. Fungsi ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan melalui pelayanan kesehatan, perorangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen puskesmas. Ruang lingkup manajemen puskesmas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kuratif. Upaya kuratif diartikan sebagai usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang atau pasien. Contohnya, apabila kita berawat ke puskesmas, tentu diperlukan tindakan untuk mengetahui jenis penyakit apa yang kita derita supaya bisa dilakukan pengobatan yang tepat dan segera. Ruang lingkup yang kedua itu ada preventif. Preventif ini adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain. Usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik daripada mengobati. Hal ini dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih murah. Ruang lingkup yang ketiga itu ada promotif. Promotif ini atau promosi kesehatan diartikan sebagai proses kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna baik fisik mental, maka masyarakat memerlukan asupan gizi yang seimbang serta olahraga yang cukup teratur. Ruang lingkup yang terakhir itu ada rehabilitatif. Rehabilitatif ini adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit lagi. Tujuannya itu agar supaya pasien tersebut dapat berinteraksi secara normal dan dalam lingkungan sosial. Contoh rehabilitatif yang dapat diberikan kepada pasien yaitu rehabilitatif fisik dan rehabilitatif mental. Itulah tadi pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Nabila. Saya akan melanjutkan pemaparan yaitu mengenai tata kerja puskesmas. Tata kerja puskesmas mencakup yang pertama dengan kantor kecamatan. Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Nah, koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal ini, pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitas. Kemudian, yang kedua, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, Puskesmas bertugas bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian sebaliknya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bertanggung jawab membina serta memberikan bantuan administratif dan teknis kepada Puskesmas. Yang ketiga, dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama. Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta, Puskesmas menjalin kerjasama termasuk menyelenggarakan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan, dan rujukan sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas menjalin kerjasama yang erat
dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit, kabupaten kota, dan berbagai balai kesehatan lainnya, seperti contohnya Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indra Masyarakat. Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama yang diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium, serta berbagai balai kesehatan masyarakat lainnya. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang kelima, dengan lintas sektor. Tanggung jawab Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Untuk mendapat hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain, pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan. Selanjutnya, kedudukan Puskesmas. Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya, yaitu ada 3. Yang pertama, dengan sistem kesehatan nasional. Yang kedua, sistem kesehatan kabupaten. Dan yang ketiga, sistem pemerintah daerah. Yang pertama, sistem kesehatan nasional. Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional ini adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian, yang kedua, sistem kesehatan kabupaten kota. Kedudukan Puskesmas dalam pemerintahan kabupaten kota adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertugas bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem pemerintahan daerah. Kedudukan Puskesmas dalam sistem pemerintah daerah adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang merupakan unit struktural pemerintahan daerah kabupaten kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Itulah penyampaian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi terbagi menjadi 3, yaitu struktur organisasi Puskesmas perkotaan, yang kedua struktur organisasi Puskesmas di pedesaan, yang ketiga struktur organisasi Puskesmas terpencil. Yang pertama, struktur organisasi Puskesmas perkotaan. Adapun struktur organisasi Puskesmas perkotaan, bagian A, Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas segala bentuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas. Seorang yang berhak menjabat sebagai Kepala Puskesmas harus memiliki kriteria khusus, yaitu seorang yang ahli di bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, serta harus mempunyai kompetensi manajemen kesehatan masyarakat. Selain itu, orang tersebut juga harus memiliki pengalaman kerja di Puskesmas seminimal-minimalnya 2 tahun dan sudah pernah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Bagian B, Kasubag Tata Usaha. Bagian ini membawahi beberapa kegiatan diantaranya seperti sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan. Bagian C, Penanggung jawab UKM, esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat. Bagian ini membawahi pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan KIA, KB yang bersifat UKM, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Bagian D, Penanggung jawab UKM pengembangan. Bagian ini membawahi segala bentuk upaya pengembangan Puskesmas seperti pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan tradisional komplementer,
pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan olahraga, dan pelayanan kesehatan lainnya. Bagian E, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium. Bagian ini membawahi beberapa kegiatan seperti pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan KIA, KB yang bersifat UKP, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan persalinan, pelayanan gawat darurat, pelayanan laboratorium, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap. Bagian F, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan. Bagian ini membawahi beberapa fasilitas pelayanan seperti puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan fasilitas pelayanan kesehatan, dan bidan desa. Yang kedua, struktur organisasi puskesmas pedesaan. Untuk struktur organisasi puskesmas pedesaan mempunyai pola yang sama dengan puskesmas perkotaan. Jadi, apabila Anda ingin melihat contoh struktur organisasi, sama sekali tidak ada perbedaan dan bisa menjadikan struktur organisasi perkotaan sebagai acuan. Dan yang terakhir, struktur organisasi puskesmas terpencil. Adapun struktur organisasi puskesmas terpencil tidak sekompleks seperti di perkotaan, karena harus disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di kawasan terpencil tersebut. Namun, pola struktur organisasi puskesmas berikut bisa Anda jadikan acuan. Bagian A, Kepala Puskesmas. Untuk kriteria seorang yang bisa menjabat sebagai kepala puskesmas di daerah terpencil harus tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan minimal D3 jika tidak tersedia tenaga kesehatan di jenjang sarjana. Selain itu, seorang kepala puskesmas harus mempunyai keahlian dalam manajemen kesehatan masyarakat dan masa kerja minimal 2 tahun di puskesmas serta telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Bagian B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk membantu kepala puskesmas dalam mengelola sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan bendahara. Bagian C, penanggung jawab UKM esensial, UKM pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat. Bagian D, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium. Bagian E, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan fasilitas kesehatan. Bagian ini membawahi beberapa fasilitas pelayanan seperti puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang terakhir bidan desa. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya atas nama Nirfari Syamilia sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan di puskesmas. Pelayanan kesehatan di puskesmas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, upaya kesehatan wajib. Upaya kesehatan wajib puskesmas memiliki arti upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global, serta yang mempunyai daya mungkin tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib juga meliputi program Basic Six yang harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Yang ketiga, KIA termasuk keluarga berencana. Yang keempat, upaya perbaikan gizi masyarakat. Yang kelima, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Dan yang terakhir, upaya pengobatan. Nah, yang kedua, upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas memiliki arti upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah, kabupaten, atau kota dapat menetapkan dan mengembangkan jenis program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah diukur dengan kemampuan sumber daya termasuk ketersediaan dan kompetensi tenaga pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan tingkat provinsi dan pusat yang dilandasi oleh kepentingan daerah dan nasional termasuk konsensus global atau kesepakatan.
upaya kesehatan pengembangan puskesmas juga meliputi beberapa bagian. Nah, yang pertama, puskesmas dengan rawat inap. Kedua, upaya kesehatan usia lanjut. Ketiga, upaya kesehatan mata. Yang keempat, upaya kesehatan telinga. Yang kelima, kesehatan jiwa. Yang keenam, kesehatan olahraga. Ketujuh, pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi. Kedelapan, perawatan kesehatan masyarakat. Kesembilan, bina kesehatan tradisional. Dan yang terakhir, bina kesehatan kerja. Yang ketiga, upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui program Desa Siaga. Desa Siaga sendiri memiliki arti suatu kondisi masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Program Desa Siaga merupakan upaya merekonstruksi atau membangun kembali berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau disingkat dengan UKBM. Dan upaya revitalisasi pembangunan kesehatan masyarakat desa atau disingkat dengan PKMD sebagai pendekatan edukatif yang perlu dihidupkan kembali, dipertahankan, dan ditingkatkan. Desa Siaga juga menggunakan konsep back to basic yang artinya pelayanan kesehatan dasar atau primary health care ditata ulang dengan memulai dari desa karena kesehatan terkait dengan tingkat pendidikan dan strata sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki banyak kantong kemiskinan. Masyarakat pedesaan lebih membutuhkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui penyuluhan atau promosi kesehatan. Dan yang keempat, upaya kesehatan inovasi. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat menetapkan puskesmas untuk mengembangkan suatu kegiatan upaya kesehatan inovatif yang belum dilaksanakan secara menyeluruh di semua puskesmas, seperti program inovasi upaya kesehatan dasar, pendanaan kesehatan bersumber daya masyarakat dengan pola JPKM, pola pengembangan kesehatan bersumber daya masyarakat atau biasa disingkat dengan PPKBM, pola pelayanan kesehatan berbasis dokter, keluarga, dan lain-lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber pembiayaan puskesmas. Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini, ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yaitu yang pertama, sumber berasal dari pemerintah. Sesuai dengan asas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, terutama adalah pemerintah kabupaten atau kota. Nah, di samping itu, puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Yang kedua, pendapatan puskesmas. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarannya ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing atau biasa disebut dengan retribusi. Pada saat ini, ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari retribusi puskesmas, yaitu diantaranya yang pertama, seluruhnya disetor ke kas daerah. Yang kedua, sebagai dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Dan yang terakhir, seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Dan sumber pendapatan yang ketiga yaitu berasal dari sumber lain. Maksudnya, jika ada sebagai imbalan jasa pelayanan untuk membantu masyarakat miskin yang disalurkan secara langsung ke puskesmas yang pengelolaannya mengacu pada pedoman yang berlaku. Itulah pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Nur Anissa Awalia yang akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan puskesmas. Perencanaan puskesmas adalah suatu proses merumuskan masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran, dan target kinerja puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya, serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan program puskesmas dalam rangka mencapai tujuan puskesmas. Dari pengertian tadi,
dapat disimpulkan bahwa pertama yaitu perencanaan puskesmas adalah penyusunan kegiatan puskesmas yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan puskesmas. Yang kedua yaitu perencanaan puskesmas didasarkan pada analisis dan pemahaman sistem puskesmas secara komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga yaitu perencanaan puskesmas akan menjadi efektif jika perumusan masalah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan data. Yang keempat yaitu perencanaan puskesmas merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan puskesmas. Yang kelima yaitu perencanaan puskesmas adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan, tujuan dan cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang keenam yaitu perencanaan puskesmas secara implisit mengembangkan misi puskesmas untuk mencapai visi puskesmas. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek perencanaan tingkat puskesmas. Perencanaan tingkat puskesmas merupakan suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tujuan khusus yang pertama yaitu dapat disusunnya rencana usulan kegiatan atau RUK puskesmas yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah kerjanya. Yang kedua yaitu dapat disusunnya rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK puskesmas setelah diterimanya alokasi sumber daya dari berbagai sumber dalam rangka menetapkan pergerakan pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang sedang berjalan. Ruang lingkup perencanaan tingkat puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, dan upaya kesehatan penunjang. Perencanaan puskesmas disusun sebagai rencana tahunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sumber lainnya. Perencanaan tingkat puskesmas melalui 4 tahap yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap analisis situasi, yang ketiga, tahap penyusunan draft rencana usulan kegiatan atau RUK, yang keempat, tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Materi selanjutnya yaitu kebijakan perencanaan tingkat puskesmas. Bagian A, persiapan. Yang pertama yaitu Kepala Puskesmas membentuk tim penyusun PTP. Yang kedua, Kepala Puskesmas menjelaskan pedoman PTP kepada tim penyusun PTP. Yang ketiga yaitu tim penyusun PTP mempelajari kebijakan dan mendengarkan arahan strategi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Bagian B, analisis situasi, terdiri dari 2 yaitu data umum dan data khusus. Data umum yaitu peta wilayah kerja, sumber daya yakni ketenagaan, obat dan barang habis pakai, peralatan, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana. Kemudian, peran serta masyarakat, penduduk dan sasaran program, sekolah, dan kesehatan lingkungan. 2 yaitu data khusus, hasil penilaian kerja puskesmas, yaitu status kesehatan, kejadian luar biasa, cakupan program pelayanan kesehatan, dan hasil survei bila ada. Bagian C yaitu rencana usulan kegiatan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu analisis masalah. Identifikasi masalah, menetapkan urutan prioritas masalah, perumusan masalah, dan mencari akar penyebab masalah. Yang kedua yaitu penyusunan rencana usulan kegiatan, jenis kegiatan, tujuan, sasaran, target, kebutuhan sumber daya yakni dana, alat, tenaga, serta indikator keberhasilan dan sumber pembiayaan. Bagian D yaitu rencana pelaksanaan kegiatan.
Pelajari alokasi kegiatan dan anggaran yang disetujui. Bandingkan alokasi yang disetujui dengan RUK. Susun kegiatan seperti rincian kegiatan, volume, sumber daya, waktu, lokasi. Kemudian penyusunan jadwal lokakarya mini tahunan dan matriks rencana pelaksanaan kegiatan. Itulah pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya atas nama Eka Rahmawati yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat, keuntungan, dan kelemahan perencanaan tingkat puskesmas. A. Manfaat perencanaan tingkat puskesmas. Adapun manfaat perencanaan tingkat puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tujuan yang ingin dicapai puskesmas dan cara mencapainya. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan koordinasi berbagai unit kerja puskesmas. Yang ketiga, memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan bertanggungjawaban. Yang kelima, dapat mempertimbangkan hambatan, dukungan, dan potensi yang ada. Yang keenam, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada bulan lalu dan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. B. Keuntungan perencanaan tingkat puskesmas. Yang pertama, meningkatkan fokus dan fleksibilitas. Yang kedua, perencanaan puskesmas akan memunculkan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan puskesmas dan dapat dilakukan secara teratur. Yang ketiga, perencanaan puskesmas akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan. Yang keempat, perencanaan puskesmas memberikan landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan. C. Kelemahan perencanaan tingkat puskesmas. Yang pertama, perencanaan puskesmas mempunyai kebatasan mengukur informasi data dari fakta-fakta di masa yang akan datang. Yang kedua, program dan kegiatan puskesmas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusinya nyata. Yang ketiga, perencanaan puskesmas cenderung menunda kegiatan. Yang keempat, perencanaan puskesmas memerlukan dana. Yang kelima, terdapat perencanaan puskesmas yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Baik, itulah pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe perencanaan dan rencana tingkat puskesmas. Nah, ada dua tipe utama rencana puskesmas, yaitu pengertian strategi puskesmas. Rencana strategi puskesmas adalah dokumen rencana jangka menengah atau jangka panjang puskesmas yang menggambarkan arah yang harus disetujui serta langkah yang harus dilaksanakan. Nah, adapun manfaat atau keuntungan dari rencana strategi puskesmas yaitu yang pertama, memberi arah kumulatif jangka panjang yang akan disetujui sehingga secara keseluruhan RO tahanan puskesmas dalam waktu kurung 5 tahun menuju suatu tujuan. Yang kedua, menjamin terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu membuat organisasi puskesmas lebih efektif. Nah, adapun tipe dalam rencana tingkat puskesmas yaitu rencana operasional puskesmas. Yaitu yang dimaksud dengan rencana operasional puskesmas atau biasa kita sebut itu RO. Nah, puskesmas adalah suatu dokumen rincian rencana pelaksanaan program puskesmas yang disusun berdasarkan kegiatan dengan memperhitungkan hal-hal yang ditetapkan dalam rencana strategi puskesmas serta semua potensi dan sumber daya yang tersedia. Departemen Kesehatan 2002 RO Puskesmas mempunyai dua tipe rencana sekali pakai atau single use plan. Nah, di mana kita bisa melihat ada ruang lingkup dalam rencana operasional puskesmas. Yang pertama itu tujuan puskesmas meliputi tujuan umum dan khusus. Yang kedua, penentuan sasaran dan target puskesmas.
Yang ketiga, uraian terinci dari masing-masing kegiatan puskesmas yang akan dilakukan. Yang keempat, pembiayaan meliputi jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk masing-masing ke puskesmas. Yang kelima, sarana dan fasilitas yang diperlukan. Yang keenam, waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan puskesmas. Yang ketujuh, lokasi pelaksanaan kegiatan puskesmas. Yang kedelapan, perorganisasian sumber daya manusia. Yang kesembilan, hambatan yang mungkin saja terjadi selama kegiatan puskesmas dilaksanakan. Adapun bagian yang terakhir yaitu rencana penilaian dari suatu keberhasilan RO puskesmas bila kelak sudah dilaksanakan. Nah, adapun fungsi perorganisasian puskesmas. Fungsi perorganisasian puskesmas merupakan alat fungsi memadukan atau sinkronisasi dan mengatur semua kegiatan yang dihubungkan dengan personil atau pegawai, finansial, material, dan metode puskesmas untuk mencapai tujuan puskesmas yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan pegawai puskesmas. Nah, dalam perorganisasian puskesmas meliputi hal-hal berikut yang dimaksud Sulaiman 2009. Yang pertama, cara manajemen puskesmas merancang struktur formal puskesmas untuk pengguna sumber daya puskesmas secara efisien. Yang kedua, bagaimana puskesmas mengelompokkan kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti penugasan seseorang penanggung jawab program yang diberi wewenang menguasai stafnya. Yang ketiga, hubungan antara fungsi, jabatan, tugas, dan pegawai puskesmas. Yang keempat, cara pimpinan puskesmas membagi tugas yang harus dilaksanakan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nismawati Anda Putri. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Materi yang saya paparkan yaitu pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas. Seperti yang terlihat di samping ini, yang terdiri dari 3. Yang pertama, penilaian kinerja puskesmas. Yang kedua, ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat penilaian kinerja puskesmas. Saya akan menjelaskan dari ketiga tersebut. Yang pertama yaitu penilaian kinerja puskesmas, yaitu suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau presentasi puskesmas, seperti layanan kesehatan yang disediakan serta sasaran yang dicapai oleh puskesmas sebagai penilaian atau prestasi puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas dilaksanakan oleh puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas. Ada 3 ruang lingkupnya, yaitu pertama, upaya kesehatan masyarakat esensial atau disingkat UKM esensial, merupakan upaya kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan oleh suatu puskesmas demi mencapai standar pelayanan minimal kabupaten kota bidang kesehatan yang berupa promosi kesehatan seperti menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan bayi, KB dan maupun gizi. Yang kedua yaitu upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, kesehatan masyarakat pengembangan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Contohnya seperti kesehatan lansia, yaitu puskesmas memberikan pelayanan yang baik kepada lansia seperti pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tekanan darah maupun kadar gula. Dan yang ketiga itu upaya kesehatan perseorangan. Upaya
kesehatan perseorangan atau UKP, yaitu suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk peningkatan pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan berupa rawat jalan, pelayanan 1 hari atau one day care, home care, dan rawat jalan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penilaian kinerja puskesmas. Tujuan dari penilaian kinerja puskesmas yaitu tercapainya tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten kota, mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan atau mutu kegiatan serta manajemen puskesmas pada akhir tahun kegiatan, dan mengetahui tingkat kinerja puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok puskesmas. Dan manfaat penilaian kinerja puskesmas yaitu puskesmas mengetahui tingkat pencapaian atau prestasi kunjungan dibandingkan dengan target yang dicapai, dan puskesmas dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerja puskesmas atau output atau outcome-nya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang standar pelayanan minimal puskesmas. Kualitas layanan kesehatan di puskesmas secara komprehensif atau menyeluruh belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga kedepannya masih perlu dibenahi. Kualitas layanan administrasi yang dinilai telah sesuai dengan harapan masyarakat terlihat dari 3 dimensi. Yang pertama, reliability atau kehandalan, di mana aparatur kesehatan dapat menyelenggarakan layanan kesehatan yang dijanjikan kepada masyarakat secara akurat dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu responsif atau daya tangkap, di mana aparatur kesehatan atau tenaga kesehatan memiliki ketanggapan dalam memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta memberikan respon atas aspirasi dan kebutuhan tersebut. Yang terakhir yaitu empati, di mana aparatur kesehatan memberikan perlakuan atau perhatian pribadi kepada masyarakat yang dilayani sehingga tercipta suasana harmonis dan saling pengertian antara yang dilayani dan yang melayani. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari teman-teman saya. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu Puskesmas adalah unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja UPT. Tugasnya adalah menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan, sedangkan pembangunan kesehatan maksudnya adalah penyelenggara upaya kesehatan yang bertanggung jawab secara keseluruhan ada di Dinas Kesehatan dan sebagian ada di Puskesmas wilayah kerja. Wilayah ini dapat berdasarkan kecamatan, penduduk, atau daerah terpencil. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Puskesmas menyelenggarakan fungsi, yaitu penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayahnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.